Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Agustia Putri dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas harian perkembangan sosial emosional anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Safdaningsi MPD dan Ibu Febrianti Utami MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang stimulasi pada anak terhadap aspek sosial. Membina hubungan yang harmonis dengan individu lain merupakan satu keterampilan sosial yang harus dipersiapkan sejak masa awal kehidupan seorang individu. Keterampilan yang bukan semata-mata sebuah konsep teoritis yang hanya bisa disampaikan melalui sebuah pengajaran dan pengarahan, tetapi satu keterampilan praktis yang harus langsung dialami individu melalui interaksinya dengan individu lain. Kemampuan individu dalam menjalin interaksi sosial dengan lingkungannya memiliki kontribusi besar dalam meraih kebahagiaan hidupnya, apalagi bagi seorang anak. Keberhasilan dalam menjalin interaksi dengan lingkungan sosialnya, khususnya dengan teman sebaya, akan sangat berpengaruh pada proses perkembangan selanjutnya. Sebagaimana diungkapkan oleh Hartog pada tahun 1992, bahwa hubungan antar teman sebaya pada masa anak-anak berkontribusi terhadap keefektifan fungsi individu sebagai orang dewasa. Hartog berpendapat bahwa prediktor terbaik bagi kemampuan adaptasi seorang anak pada masa dewasanya bukan dinilai pelajaran sekolahnya dan bukan perilakunya di dalam kelasnya saat ini, melainkan kualitas hubungan sosialnya dengan anak-anak lain. Berikut adalah macam-macam aspek sosial yang harus dimiliki seorang anak dan cara menstimulasinya. Yang pertama, kenal diri. Kenal diri tak hanya sebatas mengenal identitas, siapa namanya, siapa nama orang tuanya, di mana tempat tinggalnya, apakah jenis kelaminnya lelaki atau perempuan, dan identitas lainnya, tetapi juga mencakup apa kesukaannya, harapannya, dan keinginannya, maupun perilaku dirinya seperti apa dalam menghadapi lingkungan. Jadi, anak memiliki kesadaran akan dirinya sendiri. Berikut adalah cara menstimulasi anak melalui kenal diri. Sambil bermain, orang tua pura-pura bertanya mengenai identitas anaknya. Nama adik siapa sih? Rumahnya di mana ya? Nama ibunya siapa? Dan seterusnya. Seiring usia bertambah, orang tua juga memasukkan nilai-nilai mana yang boleh dan tidak, baik dan buruk pada si anak. Selain itu, bantu anak untuk menggali apa yang jadi kesukaan, keinginan, dan harapannya. Oh, adek sukanya mobil-mobilan Batman ini ya? Kenalkan juga sikap dan perilaku seperti apa yang diharapkan dari anak. Sayang, kalau bicara tak perlu sampai berteriak-teriak seperti itu. Adek kan bisa bicara baik-baik. Lakukan lewat contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari. Semakin lama, anak akan mengenal dirinya dengan lebih baik. 2. Kenal emosi. Pengenalan aneka emosi seharusnya sudah lebih baik lagi di usia prasekolah. Anak yang mengenal emosinya dengan baik akan
akan belajar mengatur dan mengendalikan emosinya, sehingga bisa bersikap dan berperilaku sesuai tuntutan lingkungan. Contoh, saat marah, si kecil bisa mengendalikan amarahnya dengan tidak memukul atau mengamuk, melainkan dengan mengungkapkannya baik-baik secara verbal. Bisa juga anak memberikan isyarat pada lingkungannya, semisal, "Jangan berisik dong, aku sedang pusing, nanti aku bisa marah nih." Anak yang tak bisa mengendalikan emosinya dapat mengalami hambatan dalam menjalin hubungan sosial dengan orang lain. Ia bisa dijauhi teman-temannya lantaran sikapnya yang tidak disukai. Selain juga bisa timbul konflik dalam berinteraksi. Berikut adalah cara menstimulasi anak melalui kenal emosi. Kenalkan anak pada beragam emosi yang ada dan dialaminya, serta bahasa tubuh dirinya maupun orang lain. Ketika anak tampak senang, misalnya, kenalkan emosi tersebut. "Wah, rupanya adik lagi senang ya. Apa sih yang membuat adik senang sekali?" Atau, "Kok wajahmu cemberut sih? Lagi kesal ya?" Bantu anak untuk mengungkapkan apa emosi yang dirasakannya. Bisa saja anak mengatakan, "Aku kesal karena robotku diambil Tobi." Ajarkan pula bagaimana anak mengungkapkan ekspresi emosinya dan harus bersikap. "Adik mulai marah sama Todi karena Todi telah mengambil robot adik, tapi adik tidak boleh mukulnya ya. Bilang baik-baik sama Todi untuk mengembalikan robot adik." Ketiga, menolong. Aspek sosial ini terkait dengan keterampilan sosial lain, seperti simpati dan empati. Menolong menumbuhkan kesadaran diri pada anak untuk membantu orang lain, dapat mengembangkan sikap kepedulian sosial, sehingga anak pun bisa diterima dalam lingkungan kelompok pertemanan maupun lingkungan sosial lain yang lebih luas. Berikut adalah cara menstimulasi anak dalam hal menolong. Lakukan dengan contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya, bagi anak usia ini diberikan tugas yang sesuai usianya. Contoh, orang tua mengajari anak membantu adiknya yang terjatuh untuk kembali berdiri. Menolong ibu dengan membantu membereskan mainannya setiap usai bermain, dan sebagainya. Dan yang keempat yaitu kerjasama. Di usia ini anak sudah bermain secara berkelompok dan bermain bersama-sama. Keterampilan bekerja sama dibutuhkan untuk anak belajar saling menghargai dan menghormati, tidak mementingkan diri sendiri, merasakan kebersamaan dengan lingkungan sosialnya. Berikut adalah cara menstimulasi anak dalam hal kerjasama. Dapat dilakukan di rumah maupun saat anak bermain dengan teman-temannya. Anak diajarkan untuk bersikap kooperatif dalam menyelesaikan suatu tugas, semisal mewarnai gambar bersama dengan teman-temannya. Baiklah, itulah pembahasan dari saya mengenai aspek sosial dan cara menstimulasi anak terhadap aspek sosial. Jadi, dapat disimpulkan bahwa aspek sosial adalah pengetahuan tentang kemampuan memahami perasaan, sikap, dan motivasi orang lain, dan kemampuan untuk menilai apa yang sedang terjadi dalam suatu situasi sosial yang memberikan fungsi cukup dalam masyarakat, dan keterampilan komunikasi dalam mengungkapkan perasaan baik positif maupun negatif dalam hubungan interpersonal tanpa harus melupakan
harus dimiliki seorang anak antara lain kenal diri, kenal emosi, empati, simpati, berbagi, negosiasi, menolong, kerjasama, dan bersaing. Faktor-faktor yang mempengaruhi aspek sosial anak tergantung pada kondisi anak, interaksi anak dengan lingkungan, dan perkembangan sosial anak usia dini. Baiklah, itulah pembahasan materi dari saya tentang aspek sosial anak usia dini dan cara menstimulasinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.